Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu materi dari Cisco modul 10 untuk memenuhi mata kuliah dasar Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadana, NIM 2023 0140 155. Saya Ridwan Hamidana Pamungkas, NIM 185. Saya Arthur Gerald Arya Wirayuda, NIM 2023 014 0196. Saya Fadlul Noval dengan NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang modern operating system. Basic function of an operating system. Sistem operasi memiliki 4 peran utama. 1. Kontrol hardware access. Sistem operasi mengelola interaksi antara aplikasi dan perangkat keras. Untuk mengakses dan berkomunikasi dengan perangkat keras, sistem operasi menginstal driver perangkat untuk setiap komponen perangkat keras. Pengantar adalah program kecil yang ditulis oleh produsen perangkat keras dan disertakan dengan komponen perangkat keras. Proses menetapkan sumber daya sistem dan menginstal driver dapat dilakukan dengan plug and play (PNP). Sistem operasi secara otomatis mendeteksi perangkat keras yang kompatibel dengan PNP dan menginstal driver untuk komponen tersebut. Sistem operasi kemudian mengkonfigurasi perangkat dan memperbarui registry yang merupakan database yang berisi semua informasi tentang komputer. Registry berisi informasi tentang aplikasi, pengguna, perangkat keras, pengaturan jaringan, dan jenis file. Kedua, file and folder management. Sistem operasi membuat struktur file pada hard disk drive untuk memungkinkan data disimpan. File adalah blok data terkait yang diberi satu nama dan diperlakukan sebagai satu unit. Program dan file data dikelompokkan bersama dalam direktori. File dan direktori diatur untuk pengambilan dan penggunaan yang mudah. Direktori dapat disimpan di dalam direktori lain. Direktori bersarang ini disebut sebagai subdirektori. Direktori disebut folder dalam sistem operasi Windows dan subdirektori disebut subfolder. 3. Provide user interface. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Ada 2 jenis antarmuka pengguna. Yang pertama, command line interface (CLI). Pengguna mengetik perintah pada prompt. Yang kedua, graphical user interface (GUI). Pengguna berinteraksi dengan menu dan icon. Yang keempat, ada manage application. Sistem operasi mengelola semua program untuk memastikan bahwa sumber daya yang benar dialokasikan untuk aplikasi. Sistem operasi menempatkan aplikasi dan memuatnya ke dalam RAM komputer. Aplikasi adalah program perangkat lunak seperti pengolah kata, database, spreadsheet, game, dan banyak aplikasi lainnya. Sistem operasi memastikan bahwa setiap aplikasi memiliki sumber daya sistem yang memadai. Application Programming Interface (API) adalah seperangkat pedoman yang digunakan oleh programmer untuk memastikan bahwa aplikasi yang mereka kembangkan kompatibel dengan sistem operasi. Berikut adalah contoh API. Yang pertama, Open Graphic Library (OpenGL). Spesifikasi standar lintas platform untuk grafis multimedia. Direct. Kumpulan API yang terkait dengan tugas multimedia untuk Microsoft Windows. Windows API memungkinkan aplikasi dari versi Windows yang lebih lama untuk beroperasi pada versi yang lebih baru. Java. API yang terkait dengan pengembangan pemrograman Java. Terms.
Semua perangkat memerlukan sistem operasi sebelum dapat dioperasikan. OS memboot komputer dan mengelola sistem file. OS dapat mendukung lebih dari satu pengguna, tugas, atau CPU. Istilah-istilah berikut sering digunakan ketika menggambarkan sistem operasi. Yang pertama, multi-user. Dua atau lebih pengguna memiliki akun individual yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan program dan perangkat peripheral secara bersamaan. Yang kedua, multitasking. Komputer mampu mengoperasikan beberapa aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga, multiprocessing. Sistem operasi dapat mendukung dua atau lebih CPU. Yang terakhir, multithreading. Sebuah program dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dimuat sesuai kebutuhan oleh sistem operasi. Multithreading memungkinkan berbagai bagian program dijalankan pada saat yang bersamaan. Windows Operation System. Windows 7 ini adalah upgrade dari Windows XP atau Vista. Windows 8 ini memperkenalkan antarmuka pengguna Metro yang menyatukan tampilan dan nuansa Windows di desktop, laptop, ponsel, dan tablet. Windows 8.1 ini adalah pembaruan untuk Windows 8 dengan peningkatan untuk membuat Windows akrab bagi pengguna dengan perangkat yang menggunakan antarmuka sentuh. Windows 10 ini adalah pembaruan dari versi Windows sebelumnya. Ini dirancang untuk PC, tablet, perangkat tertanam, dan internet perangkat benda. Sangat penting untuk mempertimbangkan aplikasi khusus apa yang akan diinstal ketika menentukan versi Windows yang akan diinstal pada komputer desktop. Compatible System Software dan Hardware Requirement. Untuk membuat rekomendasi OS, teknisi harus meninjau batasan anggaran, mempelajari bagaimana komputer akan digunakan, menentukan jenis aplikasi yang akan diinstal, dan apakah komputer baru dapat dibeli. Ini adalah beberapa panduan untuk membantu menentukan OS terbaik bagi pelanggan. Apakah pelanggan menggunakan aplikasi off the shelf untuk komputer ini? Apakah siap pakai menentukan daftar sistem operasi yang kompatibel pada paket aplikasi? Apakah pelanggan menggunakan aplikasi khusus untuk diprogram khusus untuk pelanggan? Jika pelanggan menggunakan aplikasi yang disesuaikan, programmer aplikasi tersebut menentukan OS mana yang akan digunakan. 32-bit versus 64-bit prosesor arsitektur. Sistem operasi Windows 32-bit dan arsitektur prosesor x86. Ini mampu menangani RAM 4 GB. x86 menggunakan komputer set instruksi kompleks atau CISC. Prosesor x86 menggunakan register lebih sedikit daripada prosesor x64. Program 32-bit disimpan dalam folder program file. Sistem operasi Windows 64-bit dan arsitektur prosesor x64 mampu menangani RAM 128 plus GB. Peningkatan performa untuk manajemen memori. Menambahkan register tambahan memungkinkan CPU akses langsung ke data khusus untuk instruksi yang menggunakan ruang alamat 64 bit. Fitur keamanan tambahan. Proses instruksi yang jauh lebih kompleks pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Arsitektur x64 kompatibel dengan x86. Ini mendukung sistem operasi 32-bit dan 64-bit. Oke, selanjutnya ada types of operation system.
sistem operasi desktop yang dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan SOHO, mendukung satu pengguna, berbagi file dan folder di jaringan kecil dengan keamanan terbatas. Microsoft Windows, Apple, Mac OS, dan Linux adalah beberapa contoh. Sistem operasi jaringan berisi fitur yang meningkatkan fungsionalitas di lingkungan jaringan, mendukung banyak pengguna, menjalankan aplikasi multi pengguna kuat dan redundan, memberikan peningkatan keamanan dibandingkan dengan sistem operasi desktop. Selanjutnya, customer requirement for an operating system. Aplikasi dan lingkungan yang kompatibel dengan OS. Sebelum merekomendasikan OS, teknisi harus yang pertama, aplikasi yang disesuaikan untuk diinstal. Tinjau batasan anggaran. Dan pelajari bagaimana komputer akan digunakan. Tentukan jenis aplikasi yang akan diinstal. Menentukan apakah komputer baru perlu dibeli. Yang kedua, gunakan mode kompatibilitas. Ketika Anda memiliki aplikasi yang dibuat untuk versi Windows yang lebih lawas. Lanjut, ada checking OS compatibility. OS harus ditingkatkan secara berkala agar tetap kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Sebelum memutakhirkan sistem operasi, periksa persyaratan perangkat keras minimum OS baru untuk memastikan bahwa OS tersebut dapat diinstal dengan sukses di komputer. Microsoft menyediakan aplikasi dapatkan Windows 10 yang secara otomatis diunduh dan diinstal melalui layanan pembaruan Windows pada komputer yang menjalankan Windows 7 paket layanan 1 dan Windows 8.1. Windows OS Upgrades. Versi OS menentukan opsi peningkatan yang tersedia. Misalnya, OS 32 bit tidak dapat ditingkatkan ke OS 64 bit. Windows 7 dan Windows 8 dapat ditingkatkan ke Windows 10, tetapi Windows Vista dan Windows XP tidak bisa. Untuk meningkatkan dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10, gunakan asisten pembaruan Windows 10 yang tersedia di situs web unduh Windows 10. Ini memandu Anda melalui semua langkah dalam proses pengaturan Windows 10. Komputer yang menjalankan Windows XP atau Windows Vista tidak memiliki jalur peningkatan ke Windows 10 dan memerlukan instalasi bersih. Media instalasi Windows 10 dapat dibuat menggunakan alat buat media instalasi Windows 10. Minimum hardware requirement and compatibility. Pelanggan mungkin perlu meningkatkan atau membeli perangkat keras tambahan untuk mendukung aplikasi dan OS yang diperlukan. Analisis biaya akan menunjukkan apakah membeli peralatan baru adalah ide yang lebih baik daripada meningkatkan. Kemungkinan peningkatan perangkat keras. Yang pertama, kapasitas RAM, ukuran hard drive, CPU, memori dan kecepatan kartu video, motherboard. Data migration. Ketika instalasi OS baru diperlukan, data pengguna harus dimigrasikan dari OS lama ke yang baru. The user's
The User State Migration Tool atau USMT adalah utilitas baris perintah yang digunakan untuk menangkap akun pengguna perusahaan, file, pengaturan sistem operasi, dan pengaturan aplikasi untuk migrasi. Windows Easy Transfer digunakan untuk membantu memigrasikan file dan pengaturan pribadi saat beralih dari komputer lama ke komputer baru. Tidak didukung di Windows 10. PC Mover Express adalah alat untuk mentransfer file, folder, profil, dan aplikasi yang dipilih dari PC Windows lama ke PC Windows 10. Upgrade Assistant adalah alat yang digunakan untuk membantu mengunduh dan menginstal pembaruan fitur pada perangkat Anda. The Get Windows 10 App digunakan untuk menguji apakah perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem yang ada kompatibel untuk meningkatkan operasi sistem. Selanjutnya ada Install Windows. Yang pertama ada Storage Device Types. Jadi ada dua jenis perangkat penyimpanan data yang paling umum digunakan saat ini, yaitu hard disk drive, flash memory based drive seperti hard drive, solid state, dan drive USB. Ketika jenis perangkat penyimpanan telah dipilih, itu harus disiapkan untuk menerima sistem operasi baru. Sistem operasi modern dikirimkan dengan program installer. Installer biasanya menyiapkan disk atau menerima sistem operasi, tetapi sangat penting bagi teknisi untuk memahami istilah dan metode yang terlibat dalam persiapan ini. Pemformatan adalah proses pembuatan sistem file dalam partisi atau volume untuk penyimpanan file. Selanjutnya yaitu hard drive partitioning, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan drive logis yang dapat diformat untuk menyimpan data. Menemukan dan meluncurkan sistem operasi adalah salah satu tanggung jawab firmware komputer yang perlu mengetahui skema partisi. Dua standar skema partisi adalah Master Boot Record atau MBR dan Globally Unique Identifier atau GUID. Ada Partition Table atau GPT. Selanjutnya ada Master Boot Record. Berisi informasi tentang bagaimana partisi hard drive diatur. Master Boot Record atau MBR adalah 512 byte panjang dan berisi bootloader, sebuah program executable yang memungkinkan pengguna untuk memilih dari beberapa sistem operasi. MBR umumnya digunakan di komputer dengan firmware berbasis BIOS. GUID Partition Table juga dirancang sebagai standar skema tabel partisi untuk hard drive. GPT menggunakan sejumlah teknik modern untuk memperluas skema partisi MBR yang lebih lama. GPT umumnya digunakan di komputer dengan firmware UEFI. Partitions and Logical Drive. Primary partition adalah bagian fisik dari hard disk yang berisi file OS dan biasanya partisi pertama. Itu tidak dapat dibagikan lagi. Action partition digunakan untuk menyimpan dan memboot OS secara default. Jika lebih dari 4 partisi diperlukan,
pada disk MBR. Satu partisi dapat ditetapkan sebagai extended partition. Extended partition sering digunakan untuk mengatur penyimpanan data dengan membagikannya menjadi sebanyak 23 bagian logis. Logical drive adalah bagian dari partisi extended yang digunakan untuk memisahkan informasi untuk tujuan administratif. Basic disk default berisi partisi seperti primer dan diperpanjang, serta drive logis yang diformat untuk menyimpan data. Dynamic disk dapat membuat volume yang menjangkau lebih dari satu disk. Formatting membuat sistem file pada partisi untuk penyimpanan file. Materi selanjutnya adalah file system. Sistem file berbeda dengan sifat kecepatannya, fleksibilitas, keamanan, ukuran, dan banyak lagi. Berikut adalah 5 file system umum. Yang pertama, file allocation table 32 bit atau FAT32, mendukung ukuran partisi hingga 2 TB atau 2048 GB. Digunakan oleh Windows XP dan versi OS sebelumnya. New Technology File System atau NTFS mendukung ukuran partisi hingga 18 GB secara teori. NTFS menggabungkan fitur keamanan file system dan atribut yang diperluas. Kemudian file system default untuk Windows 7, 8, dan 10. EXFAT atau FAT64 dibuat untuk mengatasi beberapa keterbatasan. FAT32 dan NTFS saat mengformat USB flash drive seperti ukuran file dan ukuran directory. Salah satu keuntungan utama EXFAT adalah dapat mendukung file yang lebih besar dari 40 GB. Compact disk file system atau CDVS dibuat khusus untuk media disk optik. NVS atau network file system adalah sistem file berbasis jaringan yang memungkinkan akses file melalui jaringan. NVS adalah standar terbuka yang memungkinkan siapa saja untuk menerapkannya. Materi selanjutnya adalah installation and boot software. Yang pertama ada akun creation. Authentication adalah saat pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses akun pengguna. Windows menggunakan autentikasi single sign-on atau SSO yang memungkinkan pengguna untuk masuk sekali untuk mengakses semua sumber daya sistem. Akun pengguna memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi satu komputer menggunakan file dan pengaturan mereka sendiri. Windows 10 menawarkan 2 jenis akun. Yang pertama ada administrator, memiliki kontrol penuh atas komputer. Pengguna dengan jenis akun ini dapat mengubah pengaturan secara global dan menginstal program. Yang kedua ada standard user, memiliki kontrol terbatas atas komputer. Pengguna dengan jenis akun ini dapat menjalankan aplikasi, tetapi mereka tidak dapat menginstal program. Selanjutnya ada finalize the installation. Windows Update untuk memperbarui OS setelah install awal. Microsoft Windows Update digunakan untuk memindai perangkat lunak baru dan menginstal paket layanan dan tambalan. Yang kedua ada di Device Manager. Setelah instalasi, verifikasi bahwa semua perangkat keras diinstal dengan benar. Device Manager digunakan untuk menemukan masalah perangkat dan menginstal drive yang benar atau diperbarui di Windows. Selanjutnya ada disk cloning. Menginstal iOS di beberapa komputer dibutuhkan waktu
Untuk menyederhanakan, administrator biasanya memilih komputer untuk bertindak sebagai sistem dasar dan memulai proses instalasi sistem operasi biasa. Setelah UAS diinstal di komputer dasar, program tertentu digunakan untuk menduplikasi semua informasi pada disknya, demi sektor ke disk lain. Disk baru ini biasanya perangkat eksternal, sekarang berisi sistem operasi yang sepenuhnya digunakan dan dapat digunakan untuk dengan cepat menyebarkan salinan baru di sistem operasi dasar dan aplikasi dan data yang diinstal. Jika pengaturan tidak diinginkan secara tidak sengaja disertakan selama instalasi dasar, administrator dapat menggunakan Microsoft System Preparation atau CPREP tool untuk menghapusnya sebelumnya membuat gambar akhir. Selanjutnya ada other installation methods. Windows memiliki beberapa jenis instalasi custom. Yang pertama ada network installation. Ini termasuk instalasi Preboot Exotic Environment atau PXE, instalasi tanpa pengawasan dan instalasi jarak jauh. Image. Yang kedua ada image based internal partition installation. Ini adalah gambar Windows yang disimpan pada partisi internal atau sering tersembunyi yang dapat digunakan untuk mengembalikan Windows ke keadaan semula ketika dikirim dari pabrik. Yang ketiga ada other types of custom installation. Ini termasuk Windows Advanced Startup opsi. Segarkan PC Anda atau hanya Windows 8X. Pemulihan sistem, peningkatan, perbaikan instalasi jaringan jarak jauh, partisi pemulihan, dan segarkan atau pulihkan. Selanjutnya ada remote network installation. Dengan instalasi jaringan jarak jauh, file instalasi OS disimpan di server. Kemudian komputer klien dapat mengakses file dari jarak jauh. Paket perangkat lunak seperti Remote Installation Service atau RIS berkomunikasi dengan klien, menyimpan file setup dan memberikan instruksi yang diperlukan bagi klien untuk mengakses file setup, mengunduhnya dan memulai instalasi OS. Jika komputer klien tidak memiliki OS yang diinstal atau membutuhkan OS baru, lingkungan khusus harus digunakan untuk memboot komputer, terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan server untuk memulai proses instalasi. Lingkungan khusus ini dikenal sebagai Preboot Execution Environment atau PXE. Selanjutnya ada Unattended Network Installation. Untuk melakukan instalasi Windows tanpa pengawasan, pengaturan EXE harus dijalankan dengan opsi pengguna yang ditemukan dalam file jawaban. Alih-alih meminta pengguna setup menggunakan jawaban yang tercantum dalam file. Untuk menyesuaikan penginstalan Windows 10 standar digunakan sistem Image Manager atau SIM untuk membuat file jawaban penataan. File jawaban disalin ke folder bersama distribusi di server. Pada titik ini Anda dapat melakukan salah satu dari kedua hal. Yang pertama, jalankan file tanpa pengawasan pada mesin klien untuk menyimpan hard drive dan menginstal iOS dari server melalui jaringan. Buat disk boot yang memboot komputer dan terhubung ke folder bersama distribusi di server. Anda kemudian menjalankan file batch yang berisi serangkaian instruksi untuk menginstal iOS melalui jaringan. Selanjutnya ada recovery partition. Berikutnya, komputer Windows berisi bagian dari disk yang tidak dapat diakses oleh pengguna, yang disebut recovery partition. Berisi gambar yang dapat digunakan untuk memulihkan komputer ke konfigurasi aslinya. Ini sering disembunyikan untuk mencegah digunakan untuk apapun selain restorasi. Untuk memulihkan komputer, pengguna recovery partition Anda
sering harus menggunakan kunci khusus atau kombinasi tombol saat komputer mulai. Terkadang opsi untuk memulihkan dari pabrik recovery partition diletakkan di BIOS atau ditemukan di Windows. Selanjutnya ada upgrade methods. Yang pertama ada in-place upgrade. Ini memperoleh OS dan memigrasi aplikasi dan pengaturan ke OS baru. Urutan tugas System Center, Konfigurasi Manager atau Configuration Manager dapat digunakan untuk sepenuhnya otomatis kan prosesnya. Saat memutakhirkan Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10, program instalasi Windows atau pengaturan EXE akan melakukan peningkatan di tempat yang secara otomatis mempertahankan semua data, pengaturan, aplikasi, dan drive dari versi OS yang ada. Kedua ada clean install. Cara lain untuk meningkatkan ke versi Windows yang lebih baru adalah dengan melakukan peningkatan bersih. Karena instalasi bersih akan menghapus drive sepenuhnya, semua file dan data harus disimpan ke beberapa bentuk drive cadangan. Selanjutnya yaitu tentang boot sequence for Windows. Power on Shelf Test atau POST. POST untuk setiap kartu adaptor yang memiliki BIOS. BIOS membaca MBR. MBR mengambil alih kendali proses boot dan memulai boot MGR. Boot MGR membaca file data konfigurasi boot untuk mengetahui OS mana yang akan dimuat dan di mana menemukan OS pada partisi boot. Boot MGR memanggil winload.exe untuk memuat file NTO, SKRNL, exe dan HL dan lain-lain. Boot MGR membaca file registry dan membuat driver perangkat NTOSL.exe, memulai program winlogon.exe dan menampilkan layar login window. Windows boot 10 boot sequence. Nomor 1, pre-boot. Firmware PC memulai power on self test dan membuat pengaturan firmware. Proses pre-boot ini berakhir ketika disk sistem yang valid terdeteksi. Firmware membaca master boot record dan kemudian memulai Windows Boot Manager. Windows Boot Manager merupakan dan memulai Windows Loader pada partisi boot Windows. Windows Operating System Loader driver pinting yang diperlukan untuk memulai kernel Windows dimulai dan kernel mulai berjalan. Windows NT OS kernel memuat ke dalam memori kumpulan registry system dan driver tambahan yang ditandai sebagai boot start. Kernel melalui kontrol ke proses manajerisasi yang menginisialisasi sisi sistem dan membuat serta memulai perangkat dan driver yang tidak ditandai boot start. Yaitu selanjutnya Windows Boot Sequence. Setelah POST, BIOS menempatkan dan membaca pengaturan konfigurasi yang disimpan dalam memori CMOS. Prioritas perangkat boot adalah urutan di mana perangkat diperiksa untuk menemukan partisi yang dapat diboot. BIOS boot komputer menggunakan driver pertama yang berisi sektor boot yang valid. Sektor ini berisi master boot record. MBR mengidentifikasi volume boot record yang memuat boot manager yang untuk Windows adalah boot MGR, exe, hard drive, drive jaringan, drive USB, dan bahkan media yang dapat dilepas dapat digunakan dalam urutan boot tergantung pada kemampuan motherboard digunakan untuk perbaikan sistem. Windows 7 Startup Modus. Menekan tombol F8 selama proses boot membuka menu opsi boot lanjut Windows. Pengguna dapat memilih cara memboost Windows pada opsi startup. Yang pertama, Safe Mode. Mode diagnostik yang digunakan untuk memecahkan masalah startup Windows dan Windows. Fungsionalitas terbatas karena banyak driver perangkat tidak dimuat. Safe Mode with Networking memulai Windows dalam Safe Mode dengan dukungan jaringan. Safe Mode with Command Prompt memulai Windows dan membuat Command Prompt alih-alih GUI. Lost Command Code Configuration memuat pengaturan konfigurasi yang digunakan terakhir kali Windows berhasil dimulai. Baik Windows 8 dan 10 Startup Modus. Baik Windows 8 dan Windows 10 boot terlalu cepat untuk menggunakan F8 untuk mengakses pengaturan startup. Sebagai gantinya, tahan tombol Shift dan pilih opsi Restart di menu Power. Ini akan menampilkan layar Choose and Option. Untuk mendapatkan pengaturan startup, pilih Troubleshoot. Lalu dari layar berikut, pilih Advanced Option. Di dalam opsi Advanced Startup Setting, lalu pada layar berikutnya pilih Restart. Komputer kemudian akan restart dan menampilkan menu startup setting yang ditunjukkan pada gambar. Untuk memilih opsi startup, gunakan tombol angka atau fungsi F1 sampai F9 yang sesuai dengan opsi yang diinginkan. Text Manager, Detail Span.
1. Memberikan informasi lebih lanjut dan menunjukkan proses dari semua akun pengguna di sistem Anda. Informasi yang sama seperti tab proses di Windows 7 digunakan untuk menetapkan prioritas untuk suatu proses. 10.4 Chapter Summary. Windows Interaction menjelaskan persyaratan sistem operasi buat partisi di Windows menggunakan utilitas manajemen disk. Install sistem operasi Windows. Sekian presentasi dari kelompok kami, itulah tadi yang bisa kami sampaikan. Tadi merupakan materi dari modul 10 Cisco. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kata-kata dari kami minta maaf. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.